dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri, katakan senang bertemu kamu di tempat ini. Kamu tambah diberkati, tambah cantik, tambah ganteng. Saya juga mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu yang online. Salam damai sejahtera untuk setiap kita semua. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom KB. Shalom KB Tegal Sari. Apa kabar saudara? Antusias, just do it. Yes, yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Yosua Gunawan. Ya, saya jemaat baru Bapak Ibu. Karena 1 bulan, hampir 2 bulan Bapak Ibu ya, saya tidak ke tempat ini. Karena saya ditugaskan Pak Gembala untuk mengajar kelas SPS atau kelas Saya Pasti Selamat selama 8 minggu berturut-turut. Ya, dan harusnya Bapak Ibu, rencana saya itu cuma pagi saja. Jadi cuma 25 orang maksimal saya ajar Bapak Ibu, tetapi puji syukur ya yang daftar itu 45 orang. Ya, jadi saya harus mengajar pagi dan ngajar sore gitu ya. Minggu lalu Bapak Ibu, minggu pertama itu adalah hari yang luar biasa. Kenapa? Karena saya khotbah 2 kali, ngajar 2 kali Bapak Ibu ya. Ya, pulang dari gereja langsung keroan Bapak Ibu ya. Karena penyakit Indonesia cuma 2, nggak masuk angin, yo panas dalam Bapak Ibu ya. Sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, perubahan cuaca yang begitu ekstrim ya. Kalau pagi sangat dingin sekali, lalu kalau udah mulai siang sore sangat panas sekali. Jadi Bapak Ibu, saya himbau Bapak Ibu untuk minum air putih yang banyak gitu ya. Lalu makan yang teratur, tidur yang teratur, amin. Jangan scroll TikTok terus Bapak Ibu ya, tidur yang teratur dan juga makan yang enak Bapak Ibu ya. Karena hati yang gembira adalah obat. Baik, sebelum kita masuk lagi Bapak Ibu, angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi sama-sama dengan saya. Katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, kita punya moto yaitu diterima apa adanya dan juga dipulihkan oleh kasih Kristus. Karena kita percaya bahwa kita datang kepada Tuhan bukan karena kita hebat, tapi kita diterima apa adanya. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini Bapak Ibu, bulan Juli ini, kita punya tema bulanan yaitu Grace That Give atau anugerah yang memberi. Nah, saya percaya Bapak Ibu, setiap kita ada di tempat ini kita menerima anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Secara cuma-cuma. Nah, inilah tugas kita untuk membagikan pesan yang begitu indah, yaitu anugerah Tuhan. Supaya setiap orang yang menerima anugerah Tuhan, saya percaya hidupnya tidak akan sama lagi. Yang setuju katakan amin. Nah, bulan ini Bapak Ibu dan minggu ini saya akan membahas tentang grace that give assurance atau anugerah yang memberikan kepastian. Sama-sama katakan anugerah yang memberi kepastian. 2, 3. Saya rasa jemaat KB Tegal Sari bisa 2 kali lebih semangat. 2, 3. Anugerah yang memberi kepastian. Nah, saya akan ambil dari kitab Maleakhi 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, saya tahu Bapak Ibu ini teks yang panjang, tetapi saya ditegur oleh Pak Lukas gitu ya. Ya, sebelum mengkhotbahkan harus membaca semua teksnya. Oh, ada kedap-kedip Bapak Ibu ya. Aman ya? Ya, muka saya nggak kedap-kedip toh? Aman? Oke. Jadi Bapak Ibu, saya akan baca ayat yang kedua. Ya, Bapak Ibu akan membaca yang ayat ketiga. Dan kita bergantian sampai ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. Yang siap membaca katakan amin. 2, 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Ayat yang ketiga, 2, 3. Tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun tetapi aku akan merobohkannya.
dan orang yang menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Ayat yang kelima, 2, 3. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina kamu? Ayat 7, 2, 3. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbaku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apabila menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Ayat 9. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Jemaat KB masih bersama-sama dengan saya? Amin. Ya, ayat 10. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku, dengan percuma aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. 2, 3. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Ayat 13. Kamu berkata, lihatlah alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam, kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerima dari tanganmu, firman Tuhan. Ayat 14 kita baca bersama-sama. 2, 3. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. 13 ayat kita baca ya. Daripada Bapak Ibu gak pernah baca Alkitab, paling gak akan baca Alkitab 13 ayat Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan membagikan kepada Bapak Ibu latar belakang dari kitab Maleakhi ini. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan kepada Nabi Maleakhi ini adalah salah satu yang dikatakan nabi-nabi kecil, surat dari nabi-nabi kecil. Dan Nabi Maleakhi sendiri Bapak Ibu, kitab Maleakhi ditulis sebelum kita masuk ke dalam perjanjian baru. Jadi kalau Bapak Ibu lihat paling akhir dalam perjanjian lama, itu kitab Maleakhi. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya Bapak Ibu, bangsa Israel sudah keluar dari yang namanya penjajahan. Ya, udah keluar dari Babel, dia udah kembali ke Yerusalem dan dia sudah membangun bait Allah. Tetapi Bapak Ibu, justru di saat dia membangun bait Allah, kerohaniannya tidak bertumbuh, tetapi justru semakin merosot. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu, kenapa? Karena mereka merasakan bahwa kok aku ikut Tuhan, aku sudah keluar dari penjajahan, aku udah bangun bait Allah, tetapi masalahnya kok masih banyak. Apakah Tuhan mengasihi aku? Nah Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu merasa Tuhan seolah-olah sudah tidak mengasihi Bapak Ibu? Mungkin kata-kata ini tidak pernah keluar dari mulut kita. Tetapi biasanya ya terlewat di dalam hati kita. Betul atau betul? Ya, ketika kita berusaha, kita udah membaca Alkitab, kita udah ke gereja, kita udah pelayanan. Tapi kita merasa doaku kok belum dijawab sih. Apakah Tuhan masih cinta dengan aku? Ya, di saat kita berusaha melakukan yang terbaik, kita jujur Bapak Ibu, oh kok ada masalah lagi? Apakah Tuhan masih cinta kepada aku? Dan yang paling luar biasa Bapak Ibu, kalau seandainya kita udah rajin, kita udah pelayanan, kita udah perpuluhan, tiba-tiba kita sakit Bapak Ibu, langsung ada keluar di dalam hati. Apakah Tuhan masih mengasihi aku? Nah Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya inilah kondisi yang dialami oleh Israel. Ya, Israel sudah keluar dari pembuangan, mendirikan bait Allah, tetapi yang pertama ekonominya sulit. Ya, next tolong.
Next. Ya. Ekonominya sulit. Tanah kering, hasil pertanian sedikit. Bukan cuma ekonomi sulit, tapi tekanan dari bangsa lain. Seolah-olah merdeka, tetapi masih di bawah tekanan Persia. Ya, lalu apa? Ada ketegangan sosial, ada diskriminasi. Orang kaya ketemu orang kaya, orang miskin ketemu orang miskin. Yang miskin semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Tidak bisa Bapak Ibu, ada ketegangan. Dan apa yang terjadi? Perhatikan. Satu, ya kehilangan pengharapan. Yang kedua, ada kemurtatan rohani Bapak Ibu. Mereka masih ibadah, mereka masih memuji Tuhan. Mereka masih menyanyi, mereka masih baca Alkitab, mereka masih memberikan persembahan. Tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan kalau kita belajar perjanjian lama, dosa yang paling dibenci Allah yaitu pernikahan campuran. Betul-betul. Dan ini dilakukan kepada mereka meskipun mereka ke gereja. Meskipun mereka ke bait Allah. Nah Bapak Ibu, saya mau beritahu kalau Bapak Ibu jadi Tuhan, buat apa no enak? Pertanyaan itu boleh dijawab, Bapak Ibu gak usah tegang-tegang gitu loh ya. Kalau Bapak Ibu jadi Tuhan, ya udah membebaskan bangsa Israel, udah mendapatkan mujizat, udah mendapatkan berkat, ya tetapi masih seperti itu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Tak peletek, do you understand peletek? Nah itu bahasa Spanyol. Ya, wah tak bunuh, tak musnahkan, ya kan? Aku akan mengutuki engkau. Tetapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini begitu indah. Ya, ayat pertama, pasal yang kedua Bapak Ibu. Pasal yang pertama, ayat yang kedua. Dikatakan 2, 3. Aku. Halo. Pembukaan kita Maleaki Bapak Ibu. Dengan Israel yang begitu rusak. Kata-kata yang pertama adalah, aku mengasihi kamu. Bukan betapa hebat Israel. Bukan betapa tekunnya Israel. Tetapi justru semakin hancur Israel, Tuhan tetap mengasihi Israel. Dan bukankah ini adalah simbol kepada manusia? Manusia dosa, manusia rusak. Sehebat apa sih kita? Tapi satu kata yang mau saya beritahu, Tuhan mengasihi kita sebab Dia adalah kasih. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu kesalam Tuhan, lalu kenapa kok ini bisa terjadi oleh bangsa Israel? Poin yang pertama Bapak Ibu, yaitu hati yang meragukan kasih Allah. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Hati yang meragukan kasih Allah. Di saat Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata 2, 3. Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Loh Bapak Ibu jelas-jelas sudah dibebaskan. Betul ya? Jelas-jelas sudah dilindungi sampai bisa membangun bait Allah. Masih tanya, Tuhan bagaimana ya dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Katanya kamu mengasihi kami, kok keadaan masih sulit? Katanya engkau mengasihi kami, kok aku masih ada sakit? Saya mau beritahu Bapak Ibu, dunia seringkali mengajarkan Bapak Ibu yang namanya hubungan transaksi. Betul ya? Dunia mengajarkan bahwa kasih selalu diukur dari apa yang kita terima. Kalau orang tua memberikan hadiah, berarti sayang. Berarti kalau gak kasih hadiah, lah yang bilang siapa? Halo, ya saya dikasih hadiah sama mama saya senang Bapak Ibu. Tapi kalau saya gak dikasih hadiah, saya tahu mama saya tetap sayang sama saya. Betul, betul. Ya kan? Kalau pasangan memberikan perhatian, berarti apa? Cinta. Loh berarti kalau gak perhatian, dibilang gak cinta. Kan gitu Bapak Ibu. Ya, kalau perusahaan memberikan bonus yang besar, berarti wah perusahaan menghargai saya. Kalau nggak ngasih bonus, kita langsung berpikir berarti perusahaan gak menghargai saya. Bapak Ibu saya mau beritahu, ini hal yang salah. Tetapi kita bawa di dalam gereja. Kalau doa dijawab, berarti Tuhan baik. Kalau usaha berhasil, berarti Tuhan mengasihi. Kalau hidup lancar, Tuhan menyertai. Saya mau beritahu Bapak Ibu ya. Dia tetap mencintai dan mengasihi kita apapun yang terjadi. Amin. Nah mengapa kita dapat menilai hal seperti ini? Saya tuliskan Bapak Ibu next ya. Kita sering menilai kasih Allah berdasarkan apa yang kita harapkan. Bukan berdasarkan apa yang Allah nyatakan. Betul? Kita mengukur berkat Tuhan, kasih Tuhan dari apa yang kita inginkan.
berkat Tuhan lakukan. Padahal dia udah melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Hari ini yuk kita disadarkan sama-sama untuk melihat bukankah karya salib Kristus cukup bagi setiap kita. Bukankah anugerahnya, darahnya tercurah bagi kita itu cukup untuk kita. Bukankah itu adalah bukti bahwa dia Tuhan yang sangat baik untuk setiap kita. Bukan dengan keadaan ekonomi, bukan dengan keadaan sakit penyakit. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Purnomo. Ngomong-ngomong Pak Purnomo ini yang punya pasar kapasan. Gitu ya. Bukan Ko Yudi, karena Ko Yudi masih pelajar sekarang, mahasiswa. Gitu ya. Saya tanya, Ko gimana kerjaan? Ya wis puji Tuhan, sekarang gak tak pikiri. Ya, tetapi dua minggu ya, 2 bulan kok. 2 bulan terakhir sudah membaik. Puji Tuhan. Kalau tepuk tangan mulai aku Bapak Ibu. Ya, kemarin saya dari Jogja, gitu ya. Ya, udah terakhir kalinya saya ke Jogja Bapak Ibu, nggak mau lagi Bapak Ibu ya. Kenapa? Bukan di sana makanannya nggak enak, bukan. Lampu merah nih kebanyakan. Ya, saya ngomong ambil Steven, wih, sing habis melaku nang Jogja, wis nggak maneh. Apa aku? Lampu merah kaken. Memang di sana itu disebut kota 1001 lampu lalu lintas. Gitu ya. Ya, waduh saya bilang Jogja rame. Betul ya yang? Rame. Malioboro itu rame. Bahkan Bapak Ibu foto ambil kucing loh. Tahu ya? Jadi kalau Bapak Ibu cek coba yang namanya Blue Butter gitu ya. Itu kalau mau foto dengan kucing raksasa, itu antri 1,5 jam untuk masuk. Jadi dari antrian masuk ya itu 1,5 jam. Nanti sampai dalam antri 1,5 jam mana untuk foto. Lah saya di sana ya kalau yang gelem foto biar aku loh Bapak Ibu. Ya padahal kau usah antri Bapak Ibu ya. Ya. Belum lagi Bapak Ibu, wah semuanya. Kalau Bapak Ibu keluar gitu ya. Sing namanya Pia itu loh Bapak Ibu. Masa Allah. Wah oke Bapak Ibu. Dari ujung ke ujung. Betul Van? Nah dan saya mau beritahu. Pia, tahu ya Pia ya. Itu umurnya nggak panjang. Sak minggu wes jamuran. Berarti Bapak Ibu, entek terus Bapak Ibu. Saya bingung wong Jogja ini mangan pia, mangan sego gitu loh Bapak Ibu ya. Ya, lalu saya bilang, Jogja itu ramai, tapi saya nggak tahu apakah karena liburan anak, ya kan? Lalu bagaimana dengan daya beli orang Surabaya dan sebagainya kita ngomong panjang. Lalu Pak Purnomo bilang, ya kalau sekarang kata pikiri, pokoknya berserah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa semuanya masih ada dalam kendali Tuhan. Yang percaya tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Jangan dasari hidupmu, kasih Tuhan dengan apa yang engkau harapkan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganku. Yang percaya tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Nah saya lanjutkan Bapak Ibu pembacaannya Bapak ya. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Nah ini Bapak Ibu ya mulai kok bisa ini tiba-tiba ngomong seperti ini Bapak Ibu ya. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Nah ini Bapak Ibu bukan berarti Tuhan itu lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Berarti Bapak Ibu Tuhan itu pilih kasih. Bukan ini yang mau diberitahu. Tetapi Bapak Ibu Tuhan memilih Yakub, membuat perjanjian dengan Yakub sehingga apapun yang Yakub lakukan, perjanjiannya tidak akan pernah berubah. Apa hebatnya Yakub Bapak Ibu? Yakub itu siapa? Penipu. Betul ya? Pemanipulasi. Bukan hanya itu, dia orang tua yang gagal. Kenapa? Karena dia terlalu mengasihi Yusuf sehingga Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sehingga Yusuf dijual. Apa yang mau dibanggakan dari Yakub? Tapi Tuhan berkata, aku sudah mengikat perjanjian dengan engkau dan aku tidak pernah membatalkannya. Dan hari ini Bapak Ibu ada sebuah kabar bahwa dia mengikat perjanjian kepada setiap kita umatnya. Bahwa kita adalah anak-anak Abraham yang percaya katakan amin. Dan kita menerima ahli waris. Dan saya percaya setiap orang yang percaya tidak akan pernah dibiarkan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah lalu kata-kata yang kedua Bapak Ibu ayat 3. Tetapi membenci Esau, ini bukan berarti aku siwak bekon, bukan Bapak Ibu. Ya, bukan. Tetapi membenci Esau sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Ayat yang keempat.
2, 3. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Kok apa ini maksudnya? Saya mau beritahu Bapak Ibu. Esau itu sombong. Halo. Dia berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan sendiri. Apa hubungannya dengan Edom? Ayo saya mau tanya, Esau sama Edom hubungannya apa? Yang master teologi gak usah jawab, yang sarjana teologi ojo ngomong Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Edom itu dari Esau. Israel itu dari Yakub, Edom itu dari Esau. Dan rupanya Bapak Ibu, karena Edom ini dari Esau, kesombongannya tetap ada. Karena itu dia mengatakan Bapak Ibu, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. 2, 3. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Nah kalau di rumah Bapak Ibu ada waktu Bapak Ibu, ya Bapak Ibu baca Obadya 1 ayat 10 sampai 14. Amin. Kentoro kadek woco maling ini Bapak Ibu. Ya sampai rumah baca Obadya 1 ayat 10 sampai 14. Diberitahu Bapak Ibu, rupanya Edom itu satu, sombong. Tidak peduli Israel jatuh. Bahkan dia bersuka cita apabila Israel hancur. Perhatikan ini Bapak Ibu, next tolong. Ya, kami telah hancur tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Sekilas kalimat ini terdengar positif gak? Kami bangkit, keren gak? Kami bekerja keras, kami gak menyerah. Oke Bapak Ibu, kalimat ini bagus. Tetapi masalahnya bukan mereka membangun kembali. Masalahnya membangun tanpa pertobatan. Membangun tanpa kerendahan hati. Membangun tanpa Allah. Dan bukankah ini gambaran manusia berdosa? Bukan manusia yang lemah. Tetapi manusia yang merasa kuat tanpa Allah. Halo. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak orang merasa kuat tanpa Allah. Aku gak perlu Tuhan. Yang penting aku kerja, cari cuan. Aku gak perlu dokter, aku ono obat ciami. Aku gak perlu olahraga, ono pil, langsung turun 10 kilo. Bapak Ibu yang mau turun 20 kilo dalam waktu 5 menit, yang mau angkat tangan. Loh serius ini, ada rahasianya yang mau angkat tangan. Ya karena itu gel Bapak Ibu. Potong tangan, turun 20 kilo. Nah Bapak Ibu dalam yuk. Kalau kita mau membangun kembali kerohanian kita. Kita mau membangun kembali apapun yang engkau mau bangun. Bangunlah dengan pertobatan dan takut akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. John Calvin berkata, next ya tokoh reformator berkata. Manusia tidak pernah sungguh-sungguh mengenal dirinya. Sampai ia melihat dirinya di hadapan wajah Allah. Kita yang merasa hebat, kita yang merasa sombong. Tapi di saat kita melihat diri kita di hadapan Kristus, kita adalah manusia berdosa dan tidak berharga. Tetapi Dia yang berharga turun ke dunia supaya setiap kita menjadi umat yang berharga. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu bersama-sama dengan saya, amin. Poin yang kedua, yaitu hati yang kehilangan hormat kepada Allah. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Hati yang kehilangan hormat kepada Allah. Perhatikan Bapak Ibu ya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Lalu Tuhan berkata, kamu membawa roti cemar di atas mezbahku. Tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Bapak Ibu saya yang kasih analogi sederhana. Pada zaman sekarang Bapak Ibu. Siapa yang pernah beli mobil baru angkat tangan. Siapa yang pernah beli sepeda motor baru angkat tangan. Siapa yang pernah beli handphone baru angkat tangan. Siapa yang apapun saya katakan tidak mau angkat tangan, angkat tangan. Ya. Nah Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu saya
punya mobil pertama yaitu Daihatsu Xenia XI 1300 cc ya, warna silver Bapak Ibu, ada footstepnya ya kan, lalu ada talang airnya. Karena ini mobil pertama saya Bapak Ibu, 2 hari sekali tak elus-elus. Maksudnya dicuci Bapak Ibu, ya kan, tak cuci, tak adusi. Bojoku gak pernah tak adusi, motorku tak adusi Bapak Ibu. Ya, wah isi bensin harus penuh. Ganti oli gak boleh terlambat. Dalam tak kasih interior macam-macam. Tak kayak wangi-wangian, betul? Tak kasih bungkusnya, terus dikasih tempat. Wah pokoknya macam-macam. Kenapa? Karena mobil baru. Tapi suwe, wis gak wangi blas. Betul ya? Wis mambue badek. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena udah lama. Biasa saja udahan. Betul. Dulu pertama kali punya rumah baru. Waduh, senengnya minta ampun. Betul. Wah, bendino disapu. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama. Aduh, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh, terima kasih Tuhan. Ya ono sawang, titik ayo ono sawang. Ya langsung manjat diresiki Bapak Ibu. Lek wis suwe. Ya kan? Ono kaos kaki nang kono. Ono piring pecah nang kono, ono kecoak mati loh Bapak Ibu. Wis sampai bangkai netok, hilang mana sikili Bapak Ibu. Masih ada dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kenapa Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu perhatikan. Pasangan. Ya apa ini? Dijelasno enggak ini? Enggak pas gegeran. Ya, pertama kali PDKT Bapak Ibu. Waduh Bapak Ibu, Valentine DKI kembang. Betul? Ulang tahun DKI kuetar. Nganggur DKI cincin ambek kalung. Terus ditanyai setiap hari telepon. Pertama kali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah pacaran? Ih jangan pura-pura gak pernah Bapak Ibu. Ya, pengen merasakan pacaran, angkat tangan? Ya jangan Bapak Ibu ya. Kalau pacaran, telepon pertama, tahu gak apa yang ditanyai? Halo sayang, apa? Sudah makan belum? Kan urusan saya, makan atau enggak? Selalu tanya, yang udah makan belum? Kalau kita jawab sudah, dia tanya, makan apa? Kalau kita jawab belum, dia tanya, kenapa enggak makan? Betul. Lek wis suwe kawin, ya kan? Gak ada pertanyaan. Sing tanya kebalikannya, yang aku durung mangan. Betul atau betul? Lalu bojo ngomong, lapa kan gak mangan? Nang dia kan mangan garek mangan ae lho. Ngalem iki. Wah. Ya kan? Ya, lalu dia bilang, "Yang aku wis makan loh yang." Ya toh, bojo ngomong, "Kon mangan nang ndi? Kok gak ngajak aku?" "Ayo mangan wis apa kon?" Wah, rame Bapak Ibu. Saya mau beritahu satu hal Bapak Ibu. Masalahnya bukan karena nilainya berubah. Masalahnya karena hati kita udah kehilangan rasa kagum. Betul atau betul? Valentine gak pernah dikei kembang, ulang tahun gak pernah dikei kuetar, nganggur-nganggur ngomong I love you gak pernah, ngenteni jaluk duit baru ngomong I love you. Ini bukan istri saya Bapak Ibu ya. Istri saya mau baik Bapak Ibu, daripada saya gak pulang rumah. Halo, Bapak Ibu terkadang Bapak Ibu kalau kita melihat proses Maleaki ini Bapak Ibu, Israel masih ke gereja, bahkan masih memberikan persembahan Bapak Ibu. Tapi rasa kagumnya udah hilang. Dia pergi ke gereja hanya sebagai rutinitas. Tetapi dia terus berbuat dosa. Karena itu Maleaki 1 ayat 6-7 berkata, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormatnya kepada aku? Dan rupanya apa yang diberikan adalah roti cemar di atas mezbahku. Tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8 kita baca sama-sama. 2, 3. Apabila kamu membawa seekor binatang apa? Buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Loh Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu. Jahat atau baik kalau mempersembahkan? Baik Bapak Ibu. Tetapi kenapa ini mempersembahkan dibilang jahat? Karena penyembahan Bapak Ibu, domba itu Bapak Ibu adalah simbol Kristus. Tidak boleh cacat, harus kudus, harus utuh dan tidak bercelah.
Tetapi Bapak Ibu, manusia lebih memilih Bapak Ibu. Orang Israel lebih memilih, yang buta diserahkan, yang timpang diserahkan, yang sakit diserahkan. Masalahnya bukan Allah membutuhkan domba. Masalahnya adalah apa yang mereka berikan menunjukkan bagaimana mereka melihat Allah. Kalau engkau kagum melihat Allah, saya mau beritahu, engkau datang ibadah dengan semangat, dengan pikiran yang merindukan firman Tuhan. Engkau melayani dengan sukacita penuh. Halo, engkau membaca Alkitab dengan keinginan tahuan. Karena cara pandangmu kepada Allah berbeda. Sebab dialah Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Lalu Bapak Ibu, ini ada hal yang lucu. Ya, cobalah menyampaikan kepada bupatimu. Lah kok hanya nyambung toh Bapak Ibu. Mari ngomong domba gitu ya, domba cacat Bapak Ibu, domba timpang. Lalu tiba-tiba dikatakan coba menyampaikan kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakah ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik firman Tuhan semesta alam. Apa maksudnya tiba-tiba kok ngomong ke bupati? Saya mau beritahu Bapak Ibu. Terkadang orang, manusia lebih menghormati manusia daripada menghormati Tuhan. Betul ya? Kadang manusia lebih menghormati manusia daripada menghormati Tuhan. Saya mau tanya, kalau tiba-tiba Pak Yudi, ojo laki, gak enak, Ince, gitu ya, dipanggil sama Pak Presiden. Wah, saya mau tanya, apakah Ince datang dasteran? Halo? Halo, datang dasteran gak aja? Wah, aku diundang Pak Prabowo, ya kan? Aku tak teko dasteran aja, ambil sanggulan. Bener? Enggak mungkin. Paling enggak H-1 atau H-2, wes masuk salon sih. Tolong, rambutku berubah no, paling tinggi supaya Pak Prabowo tahu bahwa rambut tertinggi di tempat itu adalah saya. Itu, buat bulu mata saya paling maju ke depan. Sehingga apa? Supaya saya bisa fokus kepada Pak Presiden setiap apa yang dikatakannya. Halo, ya kan? Saya datang, saya sebelum ketemu, ya kan? Jalannya harus ditoto. Gak boleh Bapak Ibu datang ke Prabowo ini Bapak Ibu. Lah ya lucu Bapak Ibu. Ya, datangnya harus elegan. Wah, kan kalau cewek kan disilang ya. Yang ojo kebablasan pokoknya Bapak Ibu ya, disilang, ya kan? Kalau nggak pernah pakai high heels, dipersiapkan yang 35 cm. Gerang. Nah ini kan cuma ilustrasi supaya Bapak Ibu melek. Ya kan? Meluangkan waktu meskipun kita repot. Ada waktu enggak? Halo? Ada waktu enggak? Ada. Tetapi Bapak Ibu kalau dengan bupati saja kita takut. Kenapa dengan Tuhan kita enggak menghormati? Kita doa ketika sempat. Ibadah tapi tanpa hati, rutinitas biasa. Pelayanan hanya sisa-sisa tenaga. Aku wis kesel rek. Wis nang gereja ae, apa ya teko teko barat nang gereja tengah ya, mari gini makan di TP, mulai kan enak. Sak jalan timbang gak di gereja kan gak enak. Saya mau beritahu Bapak Ibu, Israel tetap ibadah. Israel tetap memberikan korban, tetapi bukan yang terbaik. Ada sukacita di rumah Tuhan? Kayaknya mulai tegang ini Bapak Ibu. Ada sukacita di rumah Tuhan? Hari ini Bapak Ibu, yuk ambil waktu, bukan hanya menghormati manusia, bukankah dia Tuhan yang menciptakan kita, memberikan kekuatan, memberikan nafas, bahkan yang menebus kita. Ambil waktu, sediakan waktu yang terbaik untuk dia. Amin. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, sama-sama katakan dengan saya, puji Tuhan yang terakhir. Gitu ya, lihat kanan kiri katakan puji Tuhan yang terakhir gitu ya. Yaitu hati yang gagal memuliakan apa? Allah. Maliaki 1 ayat 11 sampai 14. Imam-imam musik bisa maju ke depan. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Jadi Bapak Ibu Tuhan berkata, imam-imam tolong larang mereka. Aku gak suka kalau mereka setengah-setengah. Kalau mereka mau mempersembahkan, bukan setengah-setengah, tapi segenap hati.
Lalu ayat 11 berkata, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tidak perlu dia dimuliakan, bangsa-bangsa akan memuliakan dia. Bukan bangsa Israel yang memuliakan, bangsa-bangsa lain pun bisa memuliakan dia. Karena itu firman Allah mencatat, pada akhirnya setiap mulut akan mengaku, setiap lutut bertelut bahwa dialah Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Tapi ayat 12 berkata seperti ini. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Lalu dia berkata, Bapak Ibu, Israel berkata, lihat alangkah susah payahnya. Halo. Bangsa Israel itu yang udah menerima mujizat loh Bapak Ibu, yang udah dibebaskan. Dia ngomong, se angele Tuhan melok kamu itu se angele. Saya mau tanya Bapak Ibu, ikut Tuhan gampang atau susah? Gampang-gampang susah jawabannya. Cara aman gitu ya. Bapak Ibu, ikut bersama Tuhan itu hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Menikmati setiap proses yang ada. Menikmati masalah yang ada. Menikmati tekanan yang ada. Tapi kita percaya bahwa kita dipegang oleh kuat kuasanya. Amin. Jangan berkata, aduh sih susah nih ibadah, sih susah nih baca Alkitab. No. Taat. Sama-sama katakan taat. Lalu saya bacakan lanjutnya Bapak ya. Dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu mau binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan ayat 14 yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya. Yang dinasarkannya tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam. Dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Terkutuklah penipu yang seharusnya bisa memiliki seekor binatang jantan yang utuh, yang tak bercacat dan tak bercela, tetapi justru yang dikorbankan adalah yang sakit, adalah yang timpang. Bagaimana dengan hubungan sehari-hari? Terkutuklah kita di saat kita bisa melayani sepenuh hati, tetapi kita melayani setengah hati. Terkutuklah kita di saat kita membaca firman Tuhan, seharusnya kita bisa sungguh-sungguh bersuka cita, tetapi kita melakukan dengan setengah hati. Tetap membaca Alkitab, tetap memberikan persembahan, tetapi dengan setengah hati. Jadi pertanyaannya begini Bapak Ibu. Pertanyaannya bukan apakah saya harus memberi lebih banyak supaya Allah senang. Bukan. Pertanyaannya apakah hati saya masih melihat betapa berharganya Kristus dalam kehidupan saya. Bukan memberi supaya diberkati. Tetapi kita mengucap syukur karena anugerahnya ada dalam kehidupan kita. Banyak orang yang memberi kehidupannya sebagai kewajiban. Memberi kehidupan talentanya karena tekanan. Memberi karena ingin mendapatkan berkat. Memberi untuk terlihat baik. Tidak. Kita memberi terbaik buat Tuhan. Karena kita tahu bahwa dialah yang paling berharga dalam kehidupan kita. Amin. Nah perhatikan Bapak Ibu. Bangsa Israel tidak menghormati Allah. Bangsa Israel tidak memuliakan Allah. Bangsa Israel penuh dengan keraguan-keraguan terhadap Allah. Bahkan bangsa Israel memberikan persembahan yang cacat. Dan inilah kabar gembira untuk setiap kita semua. Dia Yesus Kristus Tuhan yang datang ke dalam dunia. Menjadi domba Allah yang mati di atas kayu salib untuk kita semua. Bukan hanya itu, dia datang ke dalam dunia. Manusia yang tidak bisa menghormati Allah. Tetapi dia datang ke dalam dunia untuk menghormati Allah Sang Pencipta. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Justru dia datang ke dalam dunia. Kehidupannya mati di atas kayu salib. Supaya nama Allah dipermuliakan.
Apa yang manusia tidak bisa kerjakan, saya mau beritahu, justru dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Apa yang manusia tidak mampu bangun, justru itulah yang Tuhan bangun di dalam kehidupan kita. Apa yang manusia berusaha untuk lakukan supaya menjadi lebih baik dan gagal berkali-kali, itulah Tuhan hadir untuk membangun kembali baitnya. Bukan karena kuat dan gagah manusia, tapi semata-mata oleh kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita ada perjamuan kudus. Mungkin daripada engkau Bapak Ibu membawa persembahan. Oke, aku bawa persembahan, hidupku dan sebagainya. Tetapi seperti bangsa Israel. Yaitu yang cacat, yang sakit, gak sepenuh hati. Yuk kita melihat bagaimana kaya Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya untuk setiap kita semua. Umat pilihannya. Tuhan Yesus memberkati.